Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Pada pagi ini kita jumpa lagi lewat video pembelajaran IPS kelas 8 dengan saya Ibu Sri Lestari SPD. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Masih negara-negara ASEAN. Jadi pada pagi hari ini kita masih membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN, yaitu bagian C, pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ada 4 bagian. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu A. Faktor iklim. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Hanya satu negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis, yaitu Myanmar. Iklim tropis tersebut menyebabkan terjadinya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Perhatikan angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang terjadi pada bulan Oktober sampai April, bersifat basah sehingga terjadi musim hujan. Angin muson barat ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Dan angin muson timur yaitu angin yang terjadi pada bulan April sampai Oktober. Angin ini bersifat kering sehingga terjadi musim kemarau. Angin muson ini bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Bagian B yaitu faktor geologi. Amatilah gambar berikut ini yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng.
perhatikan gambar ini. Perhatikan arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Negara mana yang paling luas mengalami tumbukan? Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan Gunung Merapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergesekan lempeng yang bertumbukan terjadi bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi gerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. 4 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa banyak. Negara-negara ASEAN melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Sekarang C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi sumber daya alam berbeda-beda. Meskipun demikian, hampir semua negara ASEAN memiliki potensi bahan tambang. Hanya satu negara yang tidak memiliki potensi bahan tambang, yaitu Singapura. Meskipun demikian, Singapura menguasai sektor perdagangan dan jasa. Selain bahan tambang, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN meliputi sektor agraris, perikanan, dan kehutanan. Ketersediaan sumber daya alam mendorong terjalinnya interaksi antar negara dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk. Sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Seiring perkembangan pola pikir manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Teknologi yang berperan dalam memudahkan kegiatan manusia yaitu A. Teknologi transportasi. Untuk menunjang mobilitas penduduk, diperlukan sarana transportasi yang praktis, cepat, dan nyaman. Saat ini, berbagai macam sarana transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. B. Teknologi komunikasi. Keberadaan telepon seluler memungkinkan komunikasi berlangsung praktis dan mudah. Perbedaan ruang dan waktu tidak menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Contoh lain teknologi komunikasi yaitu televisi, radio, dan internet. Teknologi komunikasi akan terus berkembang mengikuti perkembangan pola pikir manusia. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dalam memajukan perekonomian di Asia Tenggara, ASEAN sepakat memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA.
Pemberlakuan MEA menyebabkan kegiatan perekonomian antar negara ASEAN berlangsung dinamis dan terintegrasi. Dampak pemberlakuan MEA yaitu cakupan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN semakin luas. Tarif atau bea masuk barang ke pasar dalam negeri diringankan atau dihilangkan. Kegiatan pilihan konsumsi masyarakat dalam negeri makin banyak. Pemberlakuan MEA juga menyebabkan distribusi barang semakin luas. Yang keempat, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri karena sektor industri makin berkembang pesat seperti di negara-negara ASEAN. Alih fungsi lahan biasanya terjadi di daerah pinggiran kota. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Setiap tahun laju pertumbuhan penduduk senantiasa meningkat. Seiring pertambahan penduduk, jumlah kebutuhan lahan permukiman juga meningkat. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh negara-negara ASEAN. Inilah keempat pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Berikut Ibu memberikan tugas untuk dijadikan penilaian. Jawablah dengan singkat pertanyaan berikut ini. Negara anggota ASEAN yang memiliki iklim tropis dan iklim subtropis adalah ... 2. Jelaskan pengertian angin muson barat dan angin muson timur. 3. Negara anggota ASEAN yang tidak memiliki potensi bahan tambang tetapi menguasai perdagangan dan jasa adalah ... Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat menyenangkan dan berguna bagi anak-anakku semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.